Anehnya sepanjang jalan payung itu netes terus. Netes air hitam kental kayak oli, baunya amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua kalian semua? Terima kasih sudah mengeklik video ini. Jadi video ini dapat kiriman dari Kak Herman. Halo Kak Herman. Jadi Kak Herman ini istrinya itu nyidam mau beliin rujak petis jam 1 malam. Setiap jam 1 malam istrinya Kak Herman nyidam. Lalu Kak Herman ini pergi, lalu ada di tengah perjalanan, di tengah sawah ada nenek-nenek titip payung. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Jadi namanya Kak Herman. Dia umurnya 32 tahun, petani di desa. Nah, rumahnya Kak Herman ini di ujung desa, mepet sama sawah luas yang kalau malam gelapnya kayak lautan hitam. Sudah 3 bulan istrinya Kak Herman ini nyidam pengen rujak petis jam 1 malam. Jadi tiap jam 1 malam istrinya Kak Herman ini selalu nyidam. Nah, tiap malam Kak Herman ini harus keluar beli ke warung ke Pak Darto yang bukanya 24 jam di pertigaan. Nah, malam itu jam 12.30 malam hujan rintik-rintik. Kak Herman ini pakai mantel, naik motor butut, lawas, dan lewat di pos ronda RT 05 yang sudah kosong, lampunya mati. Di pos itu aku melihat nenek-nenek duduk pakai kebaya coklat, rambutnya disanggul, payung hitam besar nutupin badannya. Dia melambaikan tangan ke aku. "Le, tolong bawain payungku, berat. Titipkan ke rumahku di ujung sawah itu ya. Rumahku bilik bambu, lampu minyaknya masih nyala," kata nenek itu. Lalu nenek itu berbicara lagi, "Nenek mau nunggu anak nenek di sini." Nah, Kak Herman ini orangnya nggak enakan. Nah, jadi gue berhenti. Nenek itu ngasih payung hitamnya. Pas aku pegang, payungnya berat, dingin, basah banget, kayak baru diangkat dari sumur. Bau tanah kuburan menyengat. "Jangan dibuka di jalan ya, Le, pamali," pesan nenek itu. Nah, aku yain, aku tancapin payung itu ke depan motor. Aku lanjut ke jalan ke warung. Anehnya sepanjang jalan payung itu netes terus. Netes air hitam kental kayak oli, bau amis. Dan dari dalam payung yang tertutup itu ada suara tetesan yang beda. Tes, 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 kayak ada yang bicara. Sesampai di warung, aku cerita sama Pak Darto. Pak Darto mukanya langsung pucat. "Man, kamu bawa apa itu? Balikin, balikin sekarang payung itu. Itu payung mayit." Dengan polosnya aku menjawab, payung mayit apa, Pak?" Dulu tahun 2018 ada nenek namanya Nenek Suginem meninggal kesambar petir di sawah. Pas lagi payung hitam itu, mayatnya 3 hari baru ketemu. Payungnya nancap di atas mayatnya. Semenjak itu tiap ada yang mau dititipin payung itu, yang dititipin pasti mati ketukar. Ih, aku gemetar. Aku lihat payung di motorku mengembang sendiri sedikit, seperti ada kepala di dalamnya yang mau keluar. Nah, jadi Kak Herman ini nggak jadi beli rujak. Nah,
Aku ngebut balik ke pos ronda. Nenek itu sudah nggak ada di pos rondanya, kosong. Aku lempar payung itu ke pos ronda. Aku mau lari. Tapi dari belakang ada tangan dingin megang pundakku. Terima kasih sudah mau bawain payung nenek, Le. Lalu aku noleh. Nenek tadi sudah berdiri tepat di belakangku. Mukanya bukan muka manusia. Mukanya gosong, hitam, arang, sambar petir. Matanya putih semua. Dari mulutnya keluar asap dan rambutnya masih nyetrum. Stretch. Gantian ya yang megang payung sekarang kamu, kata nenek itu. Aku lari sekencang-kencangnya ninggalin motor. Aku lari ke rumah. Lalu aku kunci semua pintu. Aku selimutin istriku yang lagi tidur. Jam 2 pagi, hujan deres. Dari luar jendela ada suara tok tok tok. Payung diketuk-ketuk ke tanah. Aku intip dari celah jendela di depan rumahku. Di tengah sawah, nenek itu berdiri sendirian. Payung hitamnya dia buka. Di bawah payung itu bukan dia sendiri. Ada banyak puluhan pocong kecil-kecil, bayi-bayi gandengan. Ikut neduh di bawah payung itu. Semua menatap ke arah rumahku. Dan yang bikin aku kencing di celana, di antara bayi itu ada satu pocong yang perutnya besar seperti perut istriku yang lagi hamil 7 bulan. Lalu nenek itu teriak dari sawah, suaranya tembus hujan. Katanya, "Man, payungnya ketinggalan. Besok nenek ambil lagi sama cucunya." Jadi pagi ini aku bangun, payung hitam itu sudah ada di dalam rumahku. Berdiri tegak di ruang tamu. Terbuka lebar, netesin air hitam di lantai. Padahal semua pintu dan jendela terkunci dari dalam. Dan istriku bilang, semalam dia mimpi didatangi nenek-nenek yang minjamin payung. Katanya buat jaga-jaga anaknya biar nggak kehujanan. Nah, sekarang jam 7 malam, Kak Herman ini nulis sambil nungguin payung itu. Karena dari tadi payung itu goyang sendiri. Katanya ada yang mau keluar dari dalamnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Kalau kalian ada cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis, kirim langsung ya. Kakak tunggu nih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.